Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan diniyah. Alhamdulillah, semoga pada pembelajaran pendidikan diniyah kali ini anak-anak selalu diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Pada pembelajaran pendidikan diniyah kali ini, kita akan belajar materi yang ada di kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab yang berisi materi tentang keyakinan-keyakinan yang harus dipahami oleh semua orang Islam. Dan materi yang ada di kitab Aqidatul Awam ini adalah berupa nadom atau syair. Karena materinya berisi nadom atau syair, maka membacanya dengan disertai lagu. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita berkirim doa kepada pengarang kitab Aqidatul Awam ini dengan harapan dari kitab yang dikarang oleh beliau kita mendapatkan ridho dan berkah dari beliau sehingga apa yang nanti kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Kita awali pembelajarannya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya materi yang ada di kitab Aqidatul Awam ini berupa nadom atau syair, maka membacanya disertai dengan intonasi lagu. Anak-anak bisa menyimaknya. Bapak akan membacakannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari nadom atau syair yang kita telah baca tadi. Nadom bait 1 pembukaan kitab Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Maksudnya, nama pengarang kitab Aqidatul Awam ini yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau memulai kitab ini dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nadom bait kedua pembukaan kitab Aqidatul Awam. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Maksudnya, setelah beliau memulai kitab ini dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kiai Syekh Ahmad Al-Marzuki bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal dan Akhir tanpa ada kerusakan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala.
Nadom bait ketiga pembukaan kitab Aqidatul Awam. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Maksudnya, setelah itu beliau melantunkan sholawat dan salam kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik tauhidnya. Nadom bait keempat pembukaan kitab Aqidatul Awam. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinil haqqi ghaira mubtadi. Maksudnya, beliau memohonkan rahmat dan keselamatan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Dari nadom pembukaan kitab Aqidatul Awam ini, kita dapat belajar yang pertama, pengarang kitab Aqidatul Awam ini adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki. Yang kedua, mengawali dengan bismillah. Yang ketiga, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Yang keempat, melantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dapat disimpulkan bahwasanya beliau, Syekh Ahmad Al-Marzuki, adalah seorang ulama besar yang ketika memulai melakukan perbuatan yang baik, yaitu mengarang sebuah kitab yang nantinya berharap bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi orang Islam, beliau mengawalinya dengan bismillah. Lalu beliau mengucap syukur dengan lafaz alhamdulillah. Yang ketiga, beliau membaca salawat atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Oleh karena itu, jika anak-anak ingin mendapatkan ridho dan berkah dari beliau, kita harus mengikuti beliau. Apa itu? Ketika kita memulai suatu perbuatan yang baik, contoh ketika akan belajar, maka selayaknya diawali dengan bismillah, lalu membaca surat Al-Fatihah, dan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah agar apa yang nanti kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membelajarnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.